Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kali ini kita akan bahas matematika untuk soal 3 ya, soal 3 maksudnya. Oke, nomor 1, seorang petani memanen 16,8 kilo tomat dan 4/5 kilo cabai. Dari hasil tersebut terjual 9,25 kilo tomat. Sisa hasil panen yang belum terjual adalah sebanyak berapa kilo? Oke, di sini kita bisa lihat jika jumlah tomat itu dalam bentuk desimal, sementara cabai dalam bentuk pecahan. Untuk memudahkan penghitungannya, berarti kita harus ubah dalam bentuk pecahan ke desimal. Oke, nomor 1 ya, kita ubah yang 4/5 ubah ke dalam bentuk desimal. Caranya gimana? 4 dibagi 5. 4 dibagi 5 dia tidak bisa, berarti masuk 0. 0 dikali 5 hasilnya 0. Kurang 4 dikurangi 0, 4. Ini kembali lagi ya, berarti naik koma, simpan 0. 40 dibagi 5 hasilnya 8. 8 dikali 5 hasilnya 40. Maka 4/5 hasilnya adalah 0,8. Oke, kita jumlahkan. Awalnya petani itu memanen 16,8 dan 4/5. Tadi 4/5 itu 0,8. Kalau ada kata dan, berarti dia dijumlahkan ya. Tambah 8 tambah 8, 16. Bawah 1, 1 tambah 6, 7. 7 tambah 0, 7. Komanya turunkan 1. Ini adalah 17,6 kilo saat dia memanen. Lalu katanya terjual 9,25 kilo tomat. Berarti kalau terjual dia bertambah atau berkurang? Ya, betul ya, berkurang. Berkurangnya berapa? 9,25. Masih ingat di pembahasan matematika yang lalu, jika kita menambahkan angka 0 di belakang angka yang ada tanda komanya, berarti dia tidak berarti. Sama saja ya, mau ada 0 ataupun mau tidak, dia sama aja. Oke, sekarang kita ubah pengurangan. 0 kurangi 5 tidak bisa, berarti 0-nya berubah menjadi 10. 6-nya berkurang jadi 5. 10 dikurangi 5 hasilnya 5. 5 dikurangi 2 hasilnya 3. 7 kurangi 9 bisa? Tidak ya. 7-nya jadi 17. Satunya habis. 17 dikurangi 9 hasilnya 8. 8,35 kilogram. Adakah jawabannya? Ada ya. Yang B. Lanjut dengan nomor 2. Ya. Nomor 2, soalnya Pak Farhan memiliki lahan berbentuk persegi panjang. Beliau menggambar lahan tersebut dengan skala 1/400. Artinya 1 cm itu sama dengan 400 cm di dalam lahan sebenarnya ya, ukuran lahan sebenarnya. Jika panjang dan lebar pada gambar masing-masing 6 cm dan 5 cm, maka keliling lahan tersebut adalah sebenarnya berapa meter gitu ya. Oke, sekarang kita hitung dulu kelilingnya gambar kebun Pak Farhan. Oke. Kelilingnya persegi panjang. Rumusnya apa? Ya, 2P tambah 2L. 2P tambah 2L. P-nya berapa? P-nya 6 ditambah lebarnya 5. 2 kali 6 ya 12. Lalu 2 kali 5 10. Jadi 22 cm. Oke. Sekarang
karena digambar dalam bentuk skala dengan perbandingan 1:400, berarti 1 cm di dalam gambar sama dengan 400 cm di dalam bentuk sesungguhnya. Nah, kita sudah ketahui bahwa di dalam bentuk gambar kelilingnya itu 22. Nah, di dalam sebenarnya berapa? Kita misalkan dengan huruf X ya. Nah, dengan huruf X berarti kita cari X gimana caranya? Kalau seperti ini tinggal kali silang ya. 400 dikali 1 dulu dikali X ya. Berarti tinggal X sama dengan 400 dikali 22. X sama dengan 8.800 ya sentimeter. Nah, ini dimintanya dalam bentuk meter, berarti 1 cm itu sama dengan 1 meter itu sama dengan 100 cm. Maka tinggal ubah ininya, kita buang karena dibagi dengan 100 ya, berarti 88 meter. Jawabannya yang B. Oke, kita lanjutkan di nomor 3. Nomor 3, kita diberikan 5 ciri-ciri dari suatu bangun datar dan diberikan 4 pilihan jawaban. Ada belah ketupat, ada layang-layang, ada persegi panjang, ada trapesium. Oke, kita gambarkan dulu ya untuk memudahkan kalian ketika membandingkan. Yang A adalah belah ketupat. Ya, berarti seperti ini kurang lebih gambarnya. Belah ketupat ukuran sisinya dia sama ya, tapi sudutnya dia belum tentu siku, berbeda dengan persegi. Lalu yang B, dia adalah sebuah layang-layang ya. Jadi sisi yang saling sehadap dia ukurannya sama panjang, ada yang lebih panjang, ada yang lebih. Lalu yang C berbentuk persegi panjang, tahu ya persegi panjang mah sama yang sehadap dia sama panjang dan sudutnya dia berbentuk siku. Kalau ini ada yang tumpul, ada yang lancip, ini juga sama, ada yang tumpul, ada yang lancip. Lalu yang D disebutnya trapesium saja ya, entah dia trapesium sama kaki atau dia trapesium siku, kita nggak tahu ya. Trapesium itu banyak jenisnya, tapi di sini cukup trapesiumnya saja. Oke, kita analisis satu persatu. Yang nomor 1 memiliki 4 sisi, semuanya sama ya, memiliki 4 sisi, berarti dia masih umum. Oke, yang kedua banyak titik sudutnya, ada 4 ya, sama, semua juga sudutnya adalah 4 ya. Tahu kan titik sudut? Ya, titik sudut itu pojok ya, pojok gitu. Keempat sudutnya berupa sudut siku. Kira-kira yang mana ya? Belah ketupat tadi ibu udah bilang bahwa dia bukan siku, tapi ada 2 sudut yang tumpul, ada 2 sudut yang lancip. Oke, ini juga sama, ini juga. Berarti ini bukan, ini juga bukan. Maka sudah jelas inilah jawabannya ya. Berarti jawabannya adalah yang C, persegi panjang. Oke, sekarang kita buktikan yang ketiga. Banyak sisi yang sejajarnya 2 pasang. Ya, betul ya. Sisi panjang ada 2, sisi yang lebarnya juga ada 2. Lalu pasangan sisi yang sejajar sama panjang. Ya, betul ya. Jadi jawabannya yang C. Nomor 3 adalah yang C. Oke, nomor 4. Nomor 4 ya, soalnya dia tentang pencerminan. Artinya kita mencari pantulan dari benda yang kita cerminkan. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini adalah cermin datar. Cermin datar itu cermin yang biasanya
kita pakai untuk misalkan memakai kerudung kalau perempuan ya, kalau laki-laki misalkan merapikan rambut gitu ya, cermin yang biasa kita gunakan lah. Oke, katanya ini cermin A, ada sebuah segitiga ya, di mana salah satu sisinya dia berwarna hitam, kurang lebih kayak gini lah ya. Nah, kira-kira kalau menurut kalian pantulannya nih, kalau kita bercermin, ketika kita angkat tangan kanan, berarti yang dicermin bayangannya juga tangan kanan. Nah, berarti kalau seperti ini, nah sebelah atas dia dia berwarna atau tidak berwarna? Ya, berwarna ya. Berarti kurang lebih bentuknya sama juga seperti ini, memanjang. Terus, nah kita bagi dua, karena dia cermin datar, jadi apapun yang kita lakukan si bayangan itu akan sama ya. Berarti ini juga sama ya, bergambar lah kurang lebih. Ini berarti hitam, tidak putih. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Yang B ya, gitu. Mudah bukan? Baik, kita lanjutkan nomor 5. Kita lihat tuh soalnya. Sebuah papan reklame berbentuk segitiga, memiliki alasnya 60 dan luasnya adalah 1200 cm pangkat 2. Maka tingginya adalah berapa senti? Gitu ya. Coba kita tahu luas segitiga itu rumusnya apa ya? Ya, setengah kali alas kali tinggi. Ya, sudah kita ketahui luasnya adalah 1200 cm pangkat 2. Lalu kita masukkan setengah kali alasnya berapa? Ya, alasnya 60. Tingginya itulah yang kita cari, berarti tulis aja T. Sudah seperti ini, kita bisa coret ya angka 2 dan angka 60. 2 bagi 2 1, 60 bagi 2 30. Oke, kita tulis kembali, 1200 sama dengan 30 dikali T. Nah, caranya mencari T gimana? Ya, sama dengan T 1200 dibagi 30. Oke, di belakang angka 1200 ada angka 02, di belakang angka 30 ada nolnya 1. Berarti salah satu bisa kita coret. Dah. Jadi coret satu yang di atas, coret bawah yang di juga. Oke, sekarang 120 dibagi 3. Berapa ya? Berarti caranya tinggal 12 dulu aja bagi 3. Berarti 4. 0, tulis kembali 40 cm. Jawabannya yang B ya. Oke, nomor 6 ya. Nomor 6, dalam gudang Pak Fauzi terdapat beras 12,5 ton, beras ketan 85 kuintal, dan tepung 350 hektogram. Berat isi gudang Pak Fauzi adalah, ya, kita belajar tentang tangga ya, tangga berat, tangga panjang gitu, masih ingat ya, kilo, hekto, deka, meter, desi, senti, mili. Nah, sekarang coba diperhatikan di dalam pilihan gandanya. Pilihan gandanya dalam satuan kilogram. Artinya kita harus ubah semua ukuran yang ada yang diberikan oleh soal ke dalam ukuran kilogram. Maka Ibu tanya, 1 ton itu berapa kilo? Ya, 1 ton itu 1000 kilo. 1 kuintal, ya 1 kuintal itu 100 kilo. Lalu hektogram, nah barangkali ada yang lupa ya, ini kita
kita buat tandanya dulu. Ini kilogram, hektogram, terus dekagram, ya. Ini metergram, ya. Terus ada desigram, sentigram, dan miligram. Miligram. Ini miligram mirip ya. Miligram kita tulis ml ya. Gini. Nah, hekto di sini posisinya di bawahnya kilo. Berarti dia harus naik ya. Kalau naik itu dibagi 10. Jadi 1 kilo itu 10 hektogram. Oke, sekarang kita ubah dulu. 12,5 ton. Tadi sudah Ibu bilang 1 ton itu sama dengan 1000 kilo. Berarti tinggal 12,5 dikali 1000. Berapa? Ya, 12.500 kilogram. Oke. Nah, sekarang ya, terus yang beras ketannya berapa kuintal katanya? 85 kuintal. Ya, berarti dikali 85 dikali 100, 8.500 kilogram. Oke, sudah cukup ke bawah. Kita hapus dulu ya. Nah, yang hektogram tadi dia sebesar 350 hektogram. Berarti karena hektogram tadi posisinya di bawah, berarti tinggal dibagi 350 dibagi 10. Berarti boleh dicoret, hasilnya 35 kilo. Nah, karena ditanyakannya berat isi gudang, berarti seluruhnya kita harus jumlahkan, maka gampang sekali ya. Tinggal 12.500 ditambah 8.500 ditambah 35, hasilnya 21.035 kilo. Jawabannya yang C. Udah bukan? Oke, kita lanjut nomor 7 ya. Nomor 7, Taufik pergi bekerja mengendarai sepeda motor yang berjarak 20 km. Sepulang bekerja, Taufik ke SPBU yang berjarak 1.200 meter dari kantornya. Setelah itu, Taufik menjemput adiknya di sekolah yang berjarak 150 hektometer dari SPBU. Kemudian Taufik dan adik pulang dengan menempuh 5,5 km sampai ke rumah. Jarak yang ditempuh Taufik seluruhnya adalah, kalau ditanyakan seluruhnya berarti dijumlahkan. Cuma sobat diperhatikan, jawabannya diminta dalam bentuk kilometer. Tetapi di beberapa jarak yang diberikan oleh soal ya, satuannya tidak kilometer, berarti harus kita ubah ke dalam kilometer terlebih dahulu. Oke, sangat mudah sekali ya. Berarti berangkat kerja, berangkat berapa kilo? 20 kilo. Karena sudah dalam bentuk kilometer, berarti tidak usah kita ubah. Lalu yang kedua, pergi ke SPBU. SPBU berjaraknya berapa? 1.200 meter ya. Nah, karena ini dalam bentuk meter, artinya kita harus ubah dulu ke dalam bentuk kilometer. Sama ya.
Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ya, coba diperhatikan. Dari meter dia ubah ke dalam kilo, berarti dari sini ke sini. Naik atau turun? Ya, naiknya berapa? Berapa langkah? Coba diperhatikan. 1, 2, 3. Ada 3 langkah. Berarti nolnya 3. Nolnya 3 artinya 1000. Karena dia naik berarti dia dibagi karena 3 langkah. Nolnya 3 berarti jadi 1000. 1200 dibagi 1000, ya, langsung kita bagi 1000. Nah, ini bisa coret, ya. 12 dibagi 10, tinggal geser komanya dari di sini. Artinya 1,2 kilometer. Lalu setelah itu katanya menjemput adiknya yang jaraknya adalah yang jaraknya sejauh 150 hektometer. Tadi sudah kita bilang dari hekto ke kilo dia naiknya cuman sekali, berarti dibagi 10. Karena ada angka 0 di belakang yang sama, berarti kita bisa coret. 15 dibagi 1 hasilnya adalah 15 kilometer. Oke, terakhir katanya menuju rumah berapa kilo? Ya, 5,5 kilometer. Jumlahkan, karena yang ditanyanya adalah seluruhnya. Oke, kita jumlahkan. 2 sama 5, 7, turun 0 tambah 1, 1 tambah 5, 6 tambah 5, 11, naik 1, 1 tambah 2, 3, 3 tambah 1, 4. Hasilnya 41,7 kilometer. Jawabannya ada ya, yang B. Untuk nomor 8. Umur adik Kinanti sekarang 3 tahun 2 bulan. Ia sudah bisa berjalan dari usia 15 bulan katanya. Jika ia sudah bisa ia sudah bisa berjalan selama berapa tahun, berapa bulan gitu ya. Jadi sekarang usianya adalah 13 tahun 2 bulan. Dia sudah bisa berjalan sejak 15 bulan. Jadi dari 15 bulan ke 3 tahun 2 bulan itu dia sudah bisa berjalan. Nah, sebelum 15 bulan berarti dia belum bisa berjalan. Artinya ditambah atau dikurang? Ya, betul, dikurang. Oke, sekarang karena dimintanya dalam bentuk tahun dan bulan, berarti kita ubah dulu yang 15 bulan. Ya, 15 bulan itu lebih dari 1 tahun atau kurang dari 1 tahun? Ya, lebih dari 1 tahun. 1 tahun berapa bulan? Ya, 12 bulan. Artinya ada lebihnya. Oke, kita ubah dulu. Nomor 8. 15 bulan, ya. 15 bulan sama dengan 1 tahun. Sisanya berapa? Tinggal 15 kurangi 12. Ya, 1 tahun 3 bulan. Oke. Nah, sekarang kita tinggal kurangi 3 tahun 2 bulan dikurang 1 tahun 3 bulan. Ya. Oke, coba diperhatikan. Bulannya 2 bulan dikurangi 3 bulan bisa enggak? Enggak, ya. Berarti yang tahunnya kita coret, kurang 1, jadi tinggal 2 tahun. 1 tahun pindah ke bulan. Ingat, 1 bulan itu sama dengan 12 bulan, ya. 1 tahun itu sama dengan 12 bulan.
Sudah ada 2 bulan, baru tinggal kita jumlahkan. 12 ya, karena tadi pindah 1 ditambah 2 berarti jadi 14. 14 dikurangi 3 hasilnya ya 11 bulan. Ingat ya, kalau penjumlahan seperti ini dia bukan bertambah 1 tapi bertambahnya 12. Oke, 2 kurangi 1 hasilnya 1 tahun. Berarti jawabannya yang mana? Yang D. Oke, kita masuk nomor 9. Hati-hati sekali, untuk nomor 9 sedikit agak mengecoh ya. Jadi perhatikan baik-baik, terutama di lingkaran. Bedakan mana yang diameter, mana yang jari-jari. Oke, diberikan sebuah gambar seperti yang tertera di kertas kalian. Ditanyakan luas daerah yang diarsir. Berarti caranya kita harus hitung dulu seluruh area itu ya, berapa luasnya, lalu dikurangi area yang tidak diarsir. Area tidak diarsir yaitu setengah lingkaran. Jadi seperti itu ya cara mencarinya. Oke, jadi nomor 9 itu dia gabungan ya dari sebuah trapesium gitu ya, ditambah setengah lingkaran. Nah, lebih seperti ini ya. Nah, gitu. Jadi kan yang ditanya ini ya, yang diarsir. Nah, berarti kita harus cari dulu luas trapesium ini berapa, lalu dikurangi yang setengah lingkaran. Oke, kita hitung luas trapesium. Luas trapesium itu apa sih? Ya, ini kita tuliskan dulu ya ukurannya. Ini juga 28 itu diameter ya, dari panjang sini ke sini. Oke, luas trapesium itu adalah setengah dikali luas yang berhadapan AB ya, jumlah luas yang berhadapan dikali tinggi. Oke, setengah. Oke, A-nya yang ini ya, 28, B-nya 42. Lalu tingginya yang mana? Nih, tingginya yang ini nak ya. Ingat, ini tuh 28 tuh dari diameter. Kalau tinggi dia dinamakannya jari-jari, berarti setengahnya 28 dibagi 2 hasilnya 14 ya, dikali 14. Oke, jadi sama dengan 1/2 dikali 70 dikali 14. Ini bisa dicoret ya. Kita coret, ini 7, ini 1. 7 kali 7 hasilnya 49. Tambahkan 0, maka luasnya adalah 490 cm pangkat 2. Lalu kita cari luas setengah lingkaran. Berarti luas lingkaran itu apa? Ya, VR kuadrat. Karena dia setengah, berarti harus dikali setengah ya, setengah lingkaran, tidak ada sebelah sininya. Oke, berarti tinggal setengah. Coba V-nya 22/7 atau 3,14. Perhatikan ukuran diameter atau ukuran ininya jari-jarinya. Apakah dia kelipatan 7 atau bukan? Ya, kelipatan 7 ya. 14 itu adalah 7 dikali 2. Kalau 28, 7 dikali, pinter, 7 dikali 4 ya. Berarti dia kelipatan 7. Maka kita masukkan 22/7 dikali jari-jarinya berapa? 14, karena pangkat jadi kita kalikan dengan angka ya. Oke, bisa dicoret? Bisa dong ya. 22 dibagi 2 hasilnya 11. 2 bagi 2 hasilnya 1. 7 dikali 7 dibagi 7 1. 14 bagi 7 hasilnya 2. Maka 11 kali 2 22 dikali 14.
Ini kalau ini 1 ya, berarti tidak usah kita hiraukan. Berarti hasilnya berapa? Ya, hasilnya 308 cm pangkat 2. Jadi bisa kalian hitung sendiri, cek kembali jika ada yang kesalahan ya. Bisa dihitung bedas ke bawah gitu ya. Nah, kita masuk ke pertanyaannya. Jadi luas daerah yang diarsir itu adalah luas trapesium ya, dikurangi luas setengah lingkaran. Luas trapesiumnya adalah 490, luas lingkarannya 308, hasilnya 182 cm pangkat 2. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang B ya, bebek. Oke, terakhir ya, nomor 10. Sebuah rambu lalu lintas berbentuk segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi artinya setiap sisi ukurannya sama. Salah satu sisi berukuran 25 cm, artinya sisi yang lainnya pun 25 cm. Kenapa? Karena rambu-rambu lalu lintas itu berbentuk segitiga sama sisi. Lalu pertanyaannya, keliling rambu lalu lintas tersebut berapa senti? Mudah sekali ya. Nomor 10, dia ada sebuah rambu-rambu mana sisinya ukurannya sama. Yang diketahui hanya satu sisinya saja, berarti ini juga sama, 25 cm. Ini juga 25 cm. Oke. Nah, 25 cm berarti kelilingnya. Kalau keliling kita tinggal hitung aja semua sisinya. Berarti keliling segitiga itu adalah S tambah S tambah S, sisi tambah sisi tambah sisi, karena sisinya hanya ada 3 kalau segitiga ya. Berarti tinggal 25 ditambah 25 ditambah 25, hasilnya 75 cm. Jawabannya yang C. Baik, cukup ya penjelasan dari Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Jangan lupa untuk absen seperti biasa dan catat ya. Sudah 2 minggu kita bertemu, beberapa di antara kalian tidak mencatat secara lengkap, dan itu mengurangi nilainya. Jadi ada tandanya Kak, itu artinya kurang lengkap gitu ya. Dan terbukti di PH, di penilaian harian yang Ibu berikan, nilainya cukup jelek ya. Tidak usah disebutkan siapa-siapa saja, pasti yang tahu dia akan ngerasa, oh iya saya catatannya nggak lengkap. Makanya ketika diberikan catatan, tolong dicatat selengkap-lengkapnya ya, karena untuk kebaikan kalian juga. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini ya. Jangan lupa absen dan catat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.